Siapa nih yang bayinya sering ngorok-ngorok saat tidur? Nah, ini dia penyebab dan cara mengatasinya. Halo, selamat datang di Kriwil, ngobrolin kesehatan bareng aku Bidan Kriwil. Hari ini aku mau ngobrolin soal gimana cara mengatasi bayi yang nafasnya grok-grok dan kenapa sih kok bisa nafasnya grok-grok. Tapi sebelum aku bahas lebih lanjut, jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Nah, sebenarnya apa sih yang menyebabkan bayi itu nafasnya jadi grok-grok? Kita perlu tahu bahwa sebenarnya di saluran pernafasan kita itu sebenarnya ada lendirnya. Nah, lendir ini gunanya itu untuk menyaring zat-zat asing yang bisa menyebabkan reaksi atau alergi di dalam tubuh. Jadi zat-zat asing kayak debu, asap yang dianggap nanti bisa membahayakan tubuh itu akan disaring oleh lendir-lendir ini. Kalau misalnya seseorang ini mempunyai riwayat alergi, maka bisa saja lendir yang diproduksi oleh saluran pernafasan itu menjadi lebih banyak. Nah, pada orang dewasa biasanya kalau lendirnya udah banyak, kita bisa tuh mekanisme untuk bersin atau mengeluarkan ingus atau misalnya batuk gitu ya. Tapi pada bayi mereka belum bisa, sehingga akhirnya lendir itu akan menumpuk di saluran pernapasan. Nah, ketika udara melewati saluran pernapasan tersebut, maka muncullah bunyi grok-grok. Jadi sebenarnya grok-grok ini tidak selalu berarti bayinya sedang sakit. Walaupun bisa saja kalau bayinya memang pilek, otomatis kan kalau pilek juga lendirnya banyak ya, itu menyebabkan grok-grok. Tapi kalau bayinya nggak pilek kok grok-grok, nah bisa jadi karena ini merupakan bentuk mekanisme pertahanan tubuh. Terus, apakah grok-grok ini berbahaya? Kalau misalnya nih sampai mengganggu nafas, jadi kalian bisa ngeliat apakah bayinya itu mengalami kesusahan bernafas, kayak dadanya itu sampai cekung ketika menarik nafas, atau dia sampai tidak mau menyusu, tentu sebaiknya periksa ke dokter. Tapi kalau grok-grok ini hanya muncul sesekali, misalnya nih saat anaknya terkena paparan debu, asap, atau udara yang dingin, nah kalian bisa nih, jangan-jangan ini alergi. Jadi kalian bisa mengobservasi dan tentunya kondisi ini tidak berbahaya. Biasanya nanti ketika imunitas anak semakin kuat, anaknya makin gede di usia 6 bulan sampai 1 tahun, itu biasanya grok-groknya akan hilang sendiri. Lantas, gimana nih cara mengatasi atau mengurangi grok-grok pada bayi? Yang pertama, perhatikan posisi tidurnya. Jadi bayi ini tidurnya sebaiknya terlentang posisinya supaya jalan nafasnya itu lebih lancar, sehingga si lendir tadi tidak menyumbat saluran nafas. Jadi pastikan posisi tidur bayi terlentang. Kalau misalnya mau sedikit ditinggiin boleh, tapi kalian bantalinya itu sampai di area bahu, jadi bukan cuman lehernya aja. Posisi tidur bayi yang kepalanya sedikit lebih tinggi itu nanti bisa membuka lebih lebar jalan nafas dan menyebabkan lendirnya itu nggak numpuk di area sini kayak gitu. Nah, yang kedua adalah menjaga kebersihan kamar, karena sebagian dari bayi ini grok-groknya karena alergi debu, asap. Jadi kalian sebaiknya menjaga supaya kamarnya itu ventilasinya itu bagus sehingga udaranya berganti dengan optimal ya. Dan bisa juga menjaga nih supaya suhunya itu stabil, jadi tidak terlalu dingin atau tidak terlalu panas. Jadi kalau misalnya bayinya alergi dingin atau panas, itu bayinya tidak mengalami alergi gitu. Jadi kita berusaha untuk mencegah faktor pemicu lendirnya ini jadi banyak. Nah, ibu juga bisa menggunakan humidifier supaya udara di kamar itu lebih lembab. Harapannya ketika udaranya lebih lembab dan segar, bayinya itu jadi udaranya lebih bersih sehingga nafasnya itu tidak jadi grok-grok. Kalau misalnya grok-groknya terlalu parah atau lendirnya terlalu banyak, ibu juga bisa nih nyedotin lendirnya pakai alat khusus. Aku akan kasih linknya di bawah atau kalian bisa klik di layar. Yang kayak gini, ini bisa kalian gunakan untuk membantu membersihkan lendir yang ada di dalam tubuh bayi. Kalau misalnya bayinya udah agak gedean dikit, kalian juga bisa mencuci hidung dengan cairan salin ya gitu. Jadi kalian bisa cuci hidung, ini juga bisa dilakukan ketika anaknya pilek gitu, sehingga nanti bisa membersihkan lendir-lendir yang ada di dalam saluran pernafasan jadi lebih lega dan tidak grok-grok lagi. Karena ingat bayi nggak bisa ngeluarin sendiri, jadi kita yang bantu ngeluarin dengan alat. It's okay, nggak apa-apa, aman, lakukan secara perlahan-lahan dengan lembut. Jangan pakai alat sembarangan, pakai alat yang memang khusus untuk bayi. Kemudian kalau misalnya memang diduga bayinya ini alergi dingin, kalian bisa jemur juga di matahari pagi ketika golden hour, mataharinya hangat. Ini juga bisa membantu untuk mengencerkan dahak atau lendirnya
dan bisa membantu untuk mengeluarkan lendir sehingga bayinya nggak ngerok-gerok. Kalian juga bisa menghangatkan bagian dada bayi, bagian punggung dengan menggunakan calming cream yang kayak gini, sehingga bayi terasa hangat, nggak dingin. Harapannya nanti bisa lebih tenang dan lebih nyaman tidurnya. Selanjutnya, kalian bisa mengeluarkan lendir pada bayi dengan cara menepuk-nepuk punggungnya. Jadi bayinya bisa diposisikan seperti ini, kemudian ditepuk-tepuk punggungnya seperti ini. Nanti lendirnya bisa keluar dalam bentuk kayak dia gumoh, atau bisa juga keluar lewat BAB-nya. Jadi memang nggak semua bayi itu bisa batuk, bisa bersin, bisa sisi ya, nggak semuanya bisa. Jadi kita bisa bantu untuk menepuk-nepuk punggungnya gini untuk membantu mengeluarkan lendirnya. Yang terakhir, pastikan untuk memberikan ASI. Kenapa? Karena ASI mengandung imunitas atau antibodi. Jadi harapannya ketika banyak mengkonsumsi ASI, kekebalan tubuh bayi itu akan meningkat sehingga bayi tidak gampang alergi. Jadinya kalau dia nggak gampang alergi, otomatis produksi lendirnya tidak berlebihan sehingga dia tidak grok-grok. Nah, itu tadi tentang grok-grok pada bayi. Tenang aja, nggak semua grok-grok pada bayi itu disebabkan karena sakit, gangguan pernafasan, tapi bisa juga karena alergi. Kuncinya adalah diobservasi. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.